Sesaat akibat dari BBM oplosan berdampak ke masyarakat luas, terutama pada mesin kendaraan. Lalu seperti kerusakan yang ada pada komponen vital kendaraan, berikut wawancara jurnalis iNews TV Ayanufus dengan pengamat otomotif Fitra Eri. Beberapa waktu yang lalu Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya kasus dugaan korupsi Pertamina Patraniaga yang menjerat 7 orang tersangka. Dan dalam kasus ini terbongkar adanya pengoplosan bahan bakar jenis Pertalite ke Pertamax. Dan menurut pengamat otomotif, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi kendaraan. Selengkapnya akan dibahas dalam perbincangan saya bersama pengamat otomotif Fitra Eri. Di lapangan, apakah memang benar-benar BBM oplosan ini dapat menimbulkan dampak negatif kepada kendaraan mobil, motor? Apakah itu pasti merusak mesin? Belum tentu. Tapi kemungkinan besar BBM oplosan itu kan akan lebih rendah kualitasnya dibandingkan yang tidak oplosan. Karena kan dioplos itu untuk mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya yang kita konotasinya negatif seperti di bahan bakar. Nah, kalau sebuah mesin diberikan bahan bakar yang di bawah kebutuhan minimalnya, maka dampak buruk akan terjadi. Ini namanya pompa bensin, ini bisa tersumbat. Jadi mungkin mesin tidak rusak, tapi pada saat tumpukan kotorannya itu banyak, dia menjadi tidak berfungsi. Ini adalah pompa bensin dan filter bensin dalam satu rangkaian komponen. Nah, ini namanya injektor. Jadi injektor ini lubang yang sangat kecil untuk menyemprotkan bahan bakar ke mesin. Kalau ada partikel-partikel kotor, dia juga bisa tersumbat, lama-lama dia bisa rusak. Nah, oktan itu sebenarnya bukan standar kualitas bahan bakar. Oktan itu hanya salah satu sifat dari bahan bakar yang menunjukkan ketahanan bahan bakar untuk terbakar lebih awal. Nah, ketika dia naik, dia itu mengkompres bahan bakar dan udara. Ketika dia sudah sampai atas dan dia sudah mulai ke bawah, bahan bakarnya diledakkan oleh busi di mesin bensin, dar. Dia akan terjadi usaha ke bawah, kemudian dia akan membuang gasnya lagi ke atas dan dia akan mengisap yang baru. Nah, pada saat ngelitik, itu pada saat piston sedang mengkompresi udara dan bahan bakar, mestinya belum meledak, dia sudah meledak duluan karena oktannya rendah. Nah, jadi ketika dia ke atas terjadi ledakan, ini terjadi tabrakan gaya. Yang satu mau ke bawah, yang satu mau ke atas. Dan itu kerusakan yang timbul adalah bisa timbul bintik-bintik seperti jerawat di samping sini karena ledakan itu. Harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah, itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan, netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah.
Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6. Bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ. Menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membongkar adanya grup WhatsApp koruptor orang-orang senang. Hal tersebut dikemukakan saat rapat dengar pendapat antara DPR dan juga Pertamina di Kompleks Senayan, Jakarta. Assalamualaikum Anggota warahmatullahi DPR Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mengaku tidak bisa tidur saat mendengarkan informasi adanya grup WA koruptor di lingkungan Pertamina. Grup WA bernama Orang-Orang Senang ditemukan oleh Kejaksaan Agung saat menyelidiki kasus korupsi Pertamax oplosan. Mufti juga mengatakan bahwa berdasarkan temuan yang ada, korupsi yang melibatkan Pertamina terjadi secara masif dan terstruktur. Sementara itu, Jaksa Agung mengaku akan mendalami temuan grup WA koruptor. Kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami. Bahkan tadi malam Pak Simon, ketika kami mau tidur Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup Komisi 6 Pak. Menangis hati kami Pak. Sama tahu di grup itu apa Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah Orang-Orang Senang. Na'udzubillah min syarri dzalik Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran Pak. Dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami Pak. Tentang grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita lagi dalami ya. Kita dalami karena di tahanan tidak boleh membawa alat komunikasi. Kalau ada, berarti anak buah saya yang kurang ajar saya akan tindak. Kalau ada, ya kita dalami. Kejaksaan Agung berencana memanggil mantan Dirut Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok Kamis besok dalam kasus korupsi minyak Pertamina. Saat ini total ada 9 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam kasus yang merugikan negara 193,7 triliun tersebut. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi minyak PT Pertamina Patraniaga periode 2018-2023. Kejagung menyebut Ahok dijadwalkan diperiksa pada Kamis besok pukul 10 pagi. Terkait pemeriksaan ini, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan Ahok siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok tersebut. Dan beliau juga siap untuk membawa rekaman, rapat, dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka. Mereka diantaranya Direktur Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korn. Selain itu, 7 orang lain tersangka mayoritas menjabat sebagai direktur, diantaranya Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.